wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik liberal klasik. Pembahasan pertama yaitu ekonomi politik praklasik. Secara historis, berkembangnya ide tentang hubungan antara ekonomi dengan politik dapat dilihat dari pemikiran-pemikiran para filsuf masa Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Aristoteles dalam bukunya Politics mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan bagian dari politik, sedangkan politik sendiri merupakan bagian dari etika dan falsafah. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos yang dapat diartikan sebagai seni mengelola rumah tangga. Dari definisi ekonomi inilah ilmu ekonomi politik berkembang yang awalnya diartikan sebagai seni mengelola rumah tangga. Sebagaimana disebut John Stuart Mill dalam An Inquiry into the Principle of Political Economy, ekonomi adalah seni memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Plato menganggap manusia sebagai makhluk sosial. Dia tidak percaya pada orang perorangan dan dia juga tidak percaya pada demokrasi. Jadi, sebelum Adam Smith mengembangkan teori pembagian kerja, Plato telah terlebih dahulu menganjurkan perlunya pembagian tugas dalam masyarakat, yaitu yang pertama kelompok pengatur atau rules, yaitu raja yang sekali dan juga filsuf. Yang kedua, kelompok pelaksana yang terdiri dari tentara, polisi, dan pamong, dan yang ketiga yaitu kelas pekerja atau workers. Dalam kajian ekonomi politik, merkantilis adalah aliran pertama yang menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dilihat dari aspek ekonomi politik, merkantilisme adalah contoh pertama dari model primary of politics di mana ekonomi berfungsi politik atau sebagai refleksi dari hubungan kekuasaan. Sebagai reaksi dari keistimewaan kaum merkantilis, muncullah aliran pemikiran yang baru yang disebut dengan aliran fisiokratisme yang dikembangkan oleh Francois Quisne. Kaum fisiokrat membagi masyarakat atas 3 kelas, yaitu kelas produktif, kelas semi-produktif, dan kelas steril yang tidak produktif. Kelas produktif terdiri dari petani dan peladang. Bagi kaum filsafat, mereka inilah yang sesungguhnya pahlawan kemakmuran, bukan kaum saudagar yang justru dikategorikan ke dalam kelas steril yang tidak produktif. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu munculnya paham liberal klasik. Konsep-konsep ekonomi politik baru terbentuk setelah munculnya pemikiran-pemikiran ekonomi politik dari James Stewart, Adam Smith, dan kawan-kawan seperti Robert Malthus, David Ricardo, serta John Stuart Mill pada akhir abad ke-18. Munculnya kaum klasik dapat disebut sebagai tonggak awal kelahiran ilmu ekonomi, tepatnya ilmu ekonomi politik. Dikatakan demikian sebab di masa itu ilmu ekonomi dengan ilmu politik masih bersatu dalam ilmu ekonomi politik. Buku tentang ekonomi politik klasik yang paling banyak dikutip adalah buku Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu perspektif ekonomi politik liberal klasik. Perspektif ekonomi politik menurut Adam Smith atau kaum klasik. Yang pertama, pandangan tentang kekayaan. Dalam Principle of Political Economy, John Stuart Mill secara spesifik membahas prinsip-prinsip dasar dari produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan serta implikasinya dalam kehidupan bernegara. Sedangkan Henry Fawcett dalam bukunya The Manual of Political Economy yang mendefinisikan ilmu ekonomi politik sebagai ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip yang mengatur produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan. Yang kedua, teori pembagian kerja. Dalam perdagangan internasional, kaum klasik memperkenalkan 2 jenis keuntungan yang mendorong dilakukannya perdagangan internasional. Lebih jelas, Adam Smith menganggap bahwa perdagangan internasional didasarkan pada keunggulan absolut atau absolute advantage. Sedangkan David Ricardo mengatakan bahwa perdagangan internasional hendaknya didasarkan pada keunggulan komparatif atau comparative advantage. Yang ketiga, kusuk manusia.
Ilmu ekonomi tidak bisa dipahami tanpa mengetahui perilaku individu-individu dan seluruh masyarakat. Salah satu sifat manusia yang dipelajari Adam Smith ialah bahwa semua orang ingin hidup lebih baik. Keinginan seperti inilah yang disebut Smith sebagai hasrat untuk kondisi yang lebih baik. Suatu hasrat yang ada dalam diri kita semenjak masih di dalam rahim dan tidak akan pernah meninggalkan kita hingga ajal penjemput. Yang keempat, mekanisme pasar. Fungsi utama pasar adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang ada secara rasional. Menurut Arthur Sheldon dalam Kapitalisme, 4 tugas sistem ekonomi adalah: 1. Mengembangkan teknik-teknik untuk menilai sumber daya yang langka. 2. Membuat insentif untuk berkonsentrasi pada metode yang paling produktif. Yang ketiga, menyediakan alat-alat untuk meralat dan mendistribusikan informasi. Dan yang keempat yaitu menciptakan prinsip-prinsip mengalokasikan output pada penggunaan paling penting atau bernilai paling tinggi. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu proses peminggiran peran pemerintah. Dilihat dari perspektif ekonomi politik, kaum klasik telah merespon dan memberi kontribusi bagi depolitisasi pemerintah, di mana pemerintah harus minggir atau tidak ikut campur dan posisinya digantikan oleh pasar sebagai pemegang peran sentral. Bahkan pasar juga yang menentukan agenda dari output pemerintah. Dalam The Wealth of Nations, Adam Smith menegaskan bahwa tugas negara tidak lebih dari kegiatan untuk yang pertama melindungi masyarakat dari kekerasan dan sebuah negara lain, yang kedua melindungi setiap warga dari ketidakadilan dan pemaksaan atau pemerasan yang dilakukan warga lain, dan yang ketiga mengandalkan serta mempertahankan prasarana publik dan berbagai lembaga publik yang ada, bukan hanya bagi kepentingan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu catatan tentang pandangan klasik Adam Smith. Dalam analisisnya, Adam Smith banyak menggunakan istilah-istilah normatif seperti value atau nilai, welfare atau kekayaan, dan utility atau utilitas berdasarkan asumsi berlakunya hukum alam. Konsep-konsep yang dibahas Adam Smith sudah banyak dibahas oleh pemikir-pemikir terdahulu. Yang jelas, ide tentang persaingan bebas, laissez-faire pasar diambil dari kaum fisiokrat. Karena pemikirannya inilah Adam Smith diejek oleh Karl Marx sebagai klasik. Dari pandangan Adam Smith yang diejek oleh Karl Marx sebagai klasik, inilah muncul ide untuk menyerahkan perekonomian pada pelaku-pelaku ekonomi dengan campur tangan pemerintah minimal sesuai paradigma the best government is the least government. Bahkan dari ajaran klasik juga dirancang sistem ekonomi liberal kapitalis yang lebih mempercayakan perekonomian pada pasar ketimbang perekonomian oleh pemerintah. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.